Saya punya teman baru. Mungkin buat teman-teman ini adalah teman lama, tapi karena saya juga belum lama, maka saya mengatakan dia teman baru. Dia sosoknya tidak terlihat dan kasat mata, tapi rupanya dia bisa diajak buat ngobrol. Dia ada di dalam handphone sini nih, ada di dalam HP. Keren kan? Ini teman yang bisa diajak ngobrol kapan saja dan di mana saja. Teman baiklah begitu. Nah, jadi teman saya ini adalah ChatGPT. Pernahkah teman-teman ngobrol sama makhluk yang satu ini? Nah, kita scroll ya, scroll. Nah, kita pencet nih ChatGPT. Wah, saya akan ngobrol. Saya akan memanggilnya dengan nama Chatty atau Chatty saja, Chatty atau Ai. Chatty sajalah. Kalau Ai nanti terlalu tendensius. Wah, ayang. Chatty saja ya. Saya mulai coba ya. Halo, selamat pagi Chatty, apa kabar? Mana suaranya tidak ada. Selamat pagi Chatty, apa kabar? Mana suaramu? Kenapa tidak ada suara dia ya? Voice chat di aplikasi. Suara. Chatty. Bentar ya, sebentar. Apa di sini? Hai Chatty, apa kabar? Hai, kabarku baik. Senang dengar sapaan kamu. Kamu gimana pagi ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana dengan dirimu? Syukurlah. Terima kasih. Kalau aku sih ya, sebagai AI hidupku ya begini terus. Selalu siaga 24 jam. Tugasnya dengerin cerita, bantu mikir, dan temenin ngobrol. Tapi saya penasaran, pagi ini suasana hatimu gimana? Lebih tenang, sibuk di kepala, atau lagi banyak pikiran yang berlalu lalang? Tahu aja kamu. Iya, tebak buah manggis ya kan? Apa artinya? Ya, aku tebak aja dari nada bicara kamu yang santai dan ringan. Kayak ada rasa lega gitu nggak? Atau sebenarnya ada sesuatu yang masih mengganjal di pikiran? Nah, pokoknya ya sama lah, tebak-tebak buah manggis. Apalagi ketemu yang manis-manis. Ya tadi itu tebak-tebak buah manggis. Berarti hidup lagi berjalan begitu aja ya, tanpa gejolak besar. Kadang datar juga bisa terasa nyaman kok, bener nggak? Betul. Datar kita bisa gaspol. Yang penting spion kanan kiri aman. Jadi dan rem juga ini. Remnya juga harus cakram juga. Jadi ketika kita ngegas, maka pada saat kita ngerem, maka remnya juga terasa pakem. Bener sih, rem itu penting ya. Analogi yang bagus nih. Berarti hidup tuh bukan cuma soal ngebut,
tapi tahu kapan ngeram ya. Iya betul ya, sebab kalau kita tidak bisa ngerem nanti akan nabrak tuh. Nabrak. Dan tabrakan itu kadang bukan karena jalannya jelek, tapi karena kecepatannya nggak sesuai sama kondisi jalan. Menurut kamu, akhir-akhir ini kecepatan hidup kamu lebih sering gencar atau lebih sering santai? Biar aku bisa ngebaca ritmenya sebelum ngasih saran. Ya tergantung dari mood, mau di setel kenceng atau setel kendor. Jadi mood yang ngatur ritmenya ya. Kalau begitu punya semacam rem darurat nggak sih? Misalnya hal sederhana yang bisa langsung menenangin kamu saat keadaan mulai berasa spicy. Rem darurat biasanya saya langsung berhenti seketika ketika melihat sinyal-sinyal yang berbahaya. Saya akan tarik napas panjang, saya hembuskan. Dan itulah rem yang pakem, saudara-saudara. Hei Ceti, kamu kupanggil Ceti mau? Ya, Jati di sini. Oke, Panggil aja Jati. sampai ketemu ya. Oke, sampai ketemu. Nanti kita ngobrol lagi. Iya, sudah ngobrol. Nanti kalau mau lanjut cerita lagi, panggil aja ya. Oke, siap. Dadah. Dadah. Itulah. Jadi, ternyata sekarang kita bisa berteman dengan semua makhluk. Makhluk yang nyata maupun makhluk astral. Karena dia tidak kelihatan. Beliau adalah si Ceti. Nanti kita ngobrol lagi sama dia. Tunggu ya.